Wah, balik lagi akhirnya bikin video lagi. Mau iseng review mainan. Jadi gue baru ganti sepatu klit karena gue sekarang udah main road. Fiksinya sekarang dipensiunkan dulu, nggak ada wheel setnya, nggak ada crank setnya, everything is sold. Gue hari ini mau ngebahas sepatu gue yang baru. Sepatunya ini yang baru. Gue bawa dua sih sebenarnya sebagai perbandingan ya. Ini yang lama. Jadi di video kali ini yang gue bikinnya cuma iseng sebetulnya di Montir Rumahan, bengkelnya Alvin. Sekarang kita bahas dari yang baru dulu ya. Jadi yang baru ini tuh gue ambil satu aja deh biar nggak penuh tangannya. Ini Rapha, tipe Rapha klasik. Rapha klasik tuh dia pakai lace tali gitu ya. Dia pakai tali di sini. Dia nggak pakai sistem yang aneh-aneh, nggak ada boa, nggak ada clicker kayak si CD gitu ya. Nanti gue contohin. Terus ininya tuh strapnya cuma ada di depan kayak gini. Gue sambil lihat monitor, jadi kiri kanan matanya. Dia khusus buat clit road, jadi bautnya ada tiga. Dia cuma buat road doang, nggak bisa buat MTB kayak yang satunya. Dia tuh bahannya sama ya, kurang lebih kayak kulit, tapi kayaknya juga sebetulnya nggak yang kulit asli banget, kayak sintetis. Terus soulnya dia tuh full karbon soulnya, tapi dilapisin sama plastik. Jadi biar nggak lecetnya tuh nggak di karbonnya. Jadi kan kalau kita jalan kan kena kerikil-kerikil di sini, itu jadinya nggak kena langsung ke karbonnya. Sebetulnya yang kena langsung tuh yang ini doang. Jadi buat stiffness reason, dia tuh cuman buka karbonnya tuh di sini, biar nggak kena kerikil atau apa gitu di tapakan kita, dan biasanya itu jadi ada potensi buat pecah segala macam. Ini sepatunya gue udah pakai 2 minggu sekarang. Sepatu sebelumnya tuh bukan tali, jadi gue pakai boa. Itu sepatu pertama gue. Dan nanti akan gue ceritain impresinya, impresi pakainya selama 2 minggu terakhir lah. Dan mungkin udah 100 kilo kayaknya gue pakai itu ya, 100 km. Nah ini sepatu gue yang sebelumnya, sepatunya Giro Cadet. Tipenya Giro Cadet nih unisex, jadi bisa dipakai cowok, bisa dipakai cewek. Dia tuh tapaknya bukan full karbon, tapi bilangnya tuh ada karbon reinforce. Jadi mungkin kayak plastik tapi di reinforce juga dengan karbon gitu ya. Jadi karbon campuran kali kasarnya, karbon campuran. Nah yang unik adalah dia tuh multi clit. Jadi multi clit tuh dia bisa pakai clit road, dia bisa pakai clit MTB. Jadi lubangnya tuh nggak cuman kayak 3, nggak kayak si Rapha itu, tapi dia ada lubang 2 lagi buat pasang clit MTB-nya tuh ada di sini. Jadi dia bisa pakai buat MTB juga. Nah yang mungkin beda banget adalah sistem talinya ya, sistem kencang kendornya. Jadi sistem kencang kendornya dia pakai teknologi yang namanya BOA. Ini tuh common banget. Teknologi ini ada di mana-mana, setiap sepatu road biasanya ada, kecuali yang tali dan yang clicker ya, nanti kita bahas juga. Nah ini tuh dia sistemnya, jadi bisa dikendorin kayak gini, cuman tinggal diputar kayak gini udah bisa kencang. Terus dia juga depannya sama, ada strapnya juga kayak gini. Kalau misalnya dilihat dari bahan, sebetulnya mungkin dia kelihatannya lebih tipis dibanding yang Rapha ya, kayak lebih lentur gitu bahannya. Kalau yang Rapha tuh lebih kaku. Kalau ngelihat dari ventilatednya sebenarnya semuanya sama ya. Dia modelnya kayak bolong gini, ventilated. Belakang sini juga kayak reflektor gitu. Yang Rapha juga sama. Cuman yang Rapha depannya juga reflektor. Yang ini enggak.
Bedanya sebetulnya itu aja sih kalau dari teknologi dan cara lacingnya dia ya, karena teknologinya sebetulnya ini masih reinforce, yang itu udah full karbon cuman dilapisin sama plastik. Kalau dari enak pakainya sebetulnya feeling aja sih ya, tergantung ya, karena sepatu kayaknya nggak bisa ditentuin dalam satu orang masing-masing. Mungkin poin yang harus gue point out juga adalah nih, kita ambil sama-sama kiri ya, dia tuh bentuknya yang Rafa tuh lebih melengkung dibanding yang Giro. Jadi yang Giro mungkin kelihatannya kayak lebih lurus. Gue gak tahu nih fokus apa enggak. Dia harus fokus. Oke, ini yang Giro lebih lurus tapaknya. Sementara yang Rafa tuh kayak lebih melengkung. Yang gue obrolin tuh ada di sini. Jadi dia secara tapak lebih lurus. Kalau yang Rafa tuh lebih melengkung, jadi dia kelihatannya dari sini. Nah kemarin tuh karena kaki gue sudah fitting di ID Match, ini waktu klitnya dipakai di Giro itu -2 ke dalam, karena kaki gue bentukannya minus ke dalam, jadi chamber lah ya kalau di mobil tuh, jadi dia si tapak klitnya tuh lebih masuk ke arah dalam. Nah, cuman si mas-masnya tuh bilang katanya kalau pakai Rafa tuh dia miring mas, dia bilang gitu. Secara sepatunya tuh emang udah miring, jadi clit fittingnya di sini diulang dijadiin 0 derajat. Jadi nggak satu nggak miring gitu, nggak miring 2 derajat lagi, karena waktu di Giro karena dia lebih lurus tapaknya, secara fittingnya itu di minusin ke -2. Gue nggak tahu karena fitting kemarin atau enggak, karena si derajat ini ya, si -2 ke 0, yang gue rasain adalah waktu gue pakai yang ini yang Giro itu tuh kayak setiap mungkin 50 kilo itu kerasa kayak kaki kanan gue ada keramnya. Sebetulnya keramnya mungkin juga karena gue kebanyakan tuh selalu copot pasangnya yang kiri buat berhenti, jadi setiap berhenti gue copot yang kiri doang, gue nggak copot yang kanan. Nah biasanya tuh kaki kanan gue lebih kerasa kemeng gitu, kayak keram setelah mungkin 50 kilo kali ya, atau kayak 40 kilo gitu. Gue sebenarnya jarang jalan jauh, tapi biasanya mungkin kan PP kan kayak 40-an 50-an ya, mungkin sekitaran itulah ya, 40-50 tuh kaki kanan gue udah agak ngerasa kayak sedikit kayak kesemutan atau apa gitu, kayak harus digoyang-goyangin dulu baru bisa napas lagi. Tapi kalau pakai yang Rafa sih so far enggak, jadi baik-baik aja. Terus kalau ngomongin si Rafa ini ya, gue udah pakai 2 minggu sekarang. So far gue ngerasa kayak kalau dibilang panas sebenarnya nggak panas juga. Giro juga sebetulnya nggak panas, nggak yang terlalu kayak ngelekep di kaki keringatnya segala macam gitu. Terus dari sisi pengencengan kan emang beda ya, dia pengencengannya pakai tali, kalau yang si Giro kan pakai boa ya. Nah enaknya plus minus ya sebetulnya, ini adalah opini pribadi aja kali ya. Jadi kalau pakai Rafa tuh mungkin lebih harus ngepas gitu, kita ngencenginnya waktu awal mau sepedahan tuh kayak harus lebih presisi. Jadi emang nih kita nyamannya segini nih, nggak kekencengan, nggak ke kendoran gitu. Tapi kalau misalnya pakai yang Giro yang boa itu, kita karena pakai boa ya, jadi kita bisa ngencengin dan ngendorin sambil jalan, sambil goes gitu. Tinggal tahan satu terus ya udah kita adjust di sepeda. Tapi kalau ini kan nggak bisa ya karena tali ya. Jadi kalau misalnya kita mau adjust ya harus berhenti. Paling mau ngakalinnya adalah kalau ke kendoran kita bisa tarik talinya kayak gini. Tapi kalau misalnya kekencangan itu yang nggak bisa sih itu. Jadi yang gue rasain sih perbandingannya itu. Terus orang tuh mungkin kalau yang belum merawat kayak mikir kalau misalnya pakai tali tuh dia talinya kemana-mana nggak sih, kewer-kewer nggak sih gitu. Sebenarnya enggak, karena dia punya ada karet gitu yang dia buat masukin si talinya yang sudah keikat ke dalam sini. Jadi talinya tuh kayak kelihatannya lebih slick gitu. Sekalian ini kali ya ngelihat kayak isinya, karena kita tahu brandingnya Rafa kan lumayan bagus, jadi kita coba semi unboxing lah ya, kayak kita lihat lagi di dalam box itu ada apa aja. Nah ini tuh boxnya kayak gini.
sebetulnya sama aja kayak boxnya Giro sih. Boxnya Giro tuh juga warnanya coklat kayak gini ya. Terus di sini tuh ada tulisannya performance roadwear, yang mana helmnya juga sama tuh, di boxnya ada tulisan itu. Karena gue pakai helmnya dia juga. Gue pakai size 40 tuh 25,6 cm. Kita buka, terus di dalam sini tuh ada kayak dustbag gitu, tapi sebenarnya dustbagnya bisa lo pakai kayak buat ransel yang model serot gitu sih, kayak gini, kayak model kayak gini. Sini tuh ada tulisannya lace up the classic, jadi karena tali ya, jadi dibilangnya lace up the classic. Dia juga punya versi yang boa, by the way, si Rapha ini juga punya versi yang boa, tapi itu Rapha Pro, bukan Rapha Classic. Jadi Rapha Pro tuh semuanya boa, nggak ada strap lagi, jadi 2 boa. Terus selain itu kita punya ganjelan branding Rapha, ganjelannya branding Rapha ada 2. Terus kita punya, dia tuh datang dengan 3 settingan sebetulnya. 3 settingan di lekukan kaki bagian dalam itu kan ada ukurannya. Kita orang beda-beda, ada lekukannya sedikit, ada yang lekukannya tinggi. Jadi ini ada yang buat yang paling tinggi, ini high arch dia bilangnya. Terus kalau yang sekarang gue pasang di sepatu gue nih yang normal, yang medium. Terus ada juga yang small arch. Jadi dia caranya gini, terus tinggal diambil dalamnya, tarik kayak gini. Dalamnya pink, warnanya Rapha. Terus ada tahun pembuatannya di sini, tahun pembuatannya 2019, bulan 9, tanggal 9. Tanggalnya bagus juga nih. Terus di sini yang gue pakai itu medium arch. Jadi kaki gue tengah-tengah lah, di antara yang low sama yang high. Jadi cara pakainya tuh adalah dia tinggal dicopot kayak gini. Dia modelnya pakai velcro. Ini yang medium. Nah, yang ini nih yang dia bilangnya neutral arch. Jadi yang mungkin yang paling pendek gitu ya, kita pakai kayak gini. Dan ini yang bisa diganti ke high atau medium gitu. Jadi ya so far gue udah cobain yang medium, gue udah cobain nggak pakai, which is neutral, which is jaksel parah. Terus ini tinggal dipasang kayak gini. Dia karena ada velcro-nya jadi dia udah nyangkut. Terus habis itu tinggal dimasukin lagi, plek, beres. Bedanya kalau yang di Giro ini dia tuh nggak ada arc buat ganjelannya gitu, nggak bisa disesuaikan sama ukuran kaki ya. Jadi kayak kalau memang kakinya mau mau low, mau medium, mau high, mau neutral, mau medium, mau high, kayaknya semuanya akan sama aja. Jadi dia mungkin settingan awalnya gue bisa bilang mungkin sama, mirip-mirip sama medium yang ada di Rapha Classic gitu. Yang Rapha tuh ininya tuh reflektor depan sama belakang. Sebenarnya belakang juga sama aja, yang Giro juga punya reflection gitu. Cuman yang Rapha tuh ada di bagian strap sampai ke sini. Sebenarnya mungkin secara style ya, secara style gue kenapa gue beli ini karena style aja kali ya. Secara look selera masing-masing, coba dilihat lebih suka yang mana. Kalau gue lebih prefer yang putih, yang yang Rapha gitu, karena dari stylenya. Sebetulnya ini dua-duanya comes sama warna yang sama, maksudnya bisa tukar warna. Jadi si Rapha juga punya warna hitam, si Giro juga punya warna putih. Cuman sepatu Rapha Classic nih sebenarnya warnanya lebih banyak. Kalau nggak salah dia ada abu-abu sama ada pink. Jadi dia warnanya lebih banyak, tapi secara style kan emang beda banget ya, dari boa ke tali. Gue masih cek, cuman kayaknya fokusnya dari belakang gue tetap lebih prefer yang Rapha ya, karena entah kenapa kayak
beberapa orang yang kayak sepedaan udah lama segala macem, beberapa juga kecuali yang training banget ya, mungkin kayak yang training banget pakai BOA lebih prefer, tapi sebenarnya personal preference. Tapi kalau misalnya secara style orang yang udah lebih lama sepedaan mungkin kayak udah deh lebih kayak dewasa kali ya, pakai laces dibanding pakai BOA yang kayak kelihatannya mungkin lebih sporty, bukan lebih dewasa apa bilangnya ya, lebih casual, tapi casual look gitu yang didapat dari si sepatu tali kayak gini nih. Giro juga punya sepatu tali, dia juga punya banyak modelnya. So far gue pakai ini dan kayaknya nggak akan ganti lagi kecuali udah rusak ya. Gue mungkin bahas satu lagi ya, ada juga modelnya dia clicker kayak gini nih, jadi masuknya tuh kayak gini, dimasukin kayak gini, terus cetak-cetaknya dari sini. Ini bedanya sama BOA ya, kalau BOA kan diputar, kalau ini dicetak, jadi dia kayak gini, cetak. Ini CD punya Alvin, betul ada di situ, jadi sekalian dijelasin. Ini juga dipakai strap di depannya. Oke, buat video iseng gua di bengkelnya Monte Rumahan Alvin, kayaknya itu dulu buat sekarang. Thank you banget yang udah nonton, thank you banget yang udah subscribe, yang masih follow Instagramnya Satsun sampai hari ini, walaupun kita juga jarang banget posting, jarang banget update goes, jarang banget foto. Mungkin nextnya bisa aktif lagi.